Halo anak-anak kelas 5, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja bukan? Tentunya kalian harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bu Anin tidak henti-hentinya selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan kalian. Kalian harus senantiasa disiplin dalam menerapkan kesehatan. Misalkan, bila kalian terpaksa untuk keluar rumah, gunakanlah masker. Seringlah cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian makan makanan yang bergizi. Contohnya apa coba makan makanan yang bergizi? Nah, bagus. Contohnya adalah sayur, buah, dan masih banyak lagi makanan yang bergizi yang tentunya mengandung vitamin, mengandung berbagai zat yang berguna untuk tubuh kita tentunya. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan dulu. Bu, ini ada satu lagu yang pasti kalian sudah tahu lagunya. Seperti ini. Aku anak sehat. Pasti tahu ya. Oke, yuk kita nyanyikan bersama. Baik, 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan orali selalu siap sedia. Nah, masih ada yang kurang semangat nyanyinya. Kita harus nyanyikan bersama-sama dan harus dengan semangat. Yuk, harus lebih semangat ya. 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan orali selalu siap sedia. Yeay, kita tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Nah, apa yang kalian dapatkan lewat lagu itu tadi? Coba ada yang bisa? Pada lagu tadi yang aku anak sehat, tubuhku kuat. Nah, di lagu itu tadi terdapat lirik seperti ini. Bila aku diare. Nah, bila aku diare, diare itu ada yang tahu penyakit apa? Diare itu adalah penyakit pada organ pencernaan kita. Siapa yang pernah mengalami penyakit diare coba? Nah, pasti sebagian besar dari kalian sudah pernah mengalami penyakit diare. Gejalanya seperti apa sih penyakit diare? Penyakit diare itu gejalanya kalian akan buang air besar terus-menerus.
kemudian bentuknya juga cair, yang seperti itu. Pasti pernah mengalami kan? Kemudian penyebabnya apa? Coba. Penyebabnya karena kalian tidak bisa menjaga kebersihan makan kalian. Misalkan alat makan kalian yang kalian gunakan untuk makan itu kurang bersih. Kemudian kalian jajan sembarangan, itu juga bisa membuat kalian diare. Karena kalau kalian jajan sembarangan itu bisa saja alat masaknya tidak bersih. Kemudian banyak mengandung zat-zat pengawet, pewarna buatan. Nah, itu bisa membuat kalian mengalami penyakit diare. Kemudian bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya adalah tadi ada juga di lirik yang ibu memberi aku Oralit. Nah, kalian harus meminum cairan yang bernama cairan Oralit itu untuk mengganti cairan tubuh kita yang terbuang karena diare itu tadi. Baik, kita hari ini akan belajar berbagai macam gangguan pencernaan pada tubuh manusia. Bukan hanya diare, tapi masih banyak lagi seperti disentri, kemudian ada wasir, sariawan juga loh. Sariawan itu termasuk penyakit gangguan saluran pencernaan karena terjadi di sekitar mulut. Baik, kita akan belajar. Simak ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan macam gangguan pencernaan pada manusia. 2. Siswa dapat menganalisis informasi pada iklan. Dan yang ketiga adalah siswa dapat membuat contoh iklan dilengkapi dengan kata kunci dan isi iklan. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar gangguan pencernaan pada manusia yang terdapat dalam tema 3 subtema 2. Selamat menyaksikan, diperhatikan ya. Yang adalah penyakit MAH. MAH merupakan penyakit yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan asam di dalam lambung. Penyebabnya adalah pola makan yang tidak teratur, dan gejalanya adalah rasa sakit pada ulu hati dan terasa mual. Yang kedua adalah penyakit diare. Diare merupakan gangguan pada alat pencernaan yang menyebabkan penderita mengalami BAB terus-menerus. Penyebabnya makan tidak bersih, gejalanya muntah-muntah dan BAB terus-menerus. Yang ketiga adalah apendistis atau radang umbai cacing. Apendistis adalah pembegakan yang terjadi pada usus buntu. Penyebabnya adalah makan makanan yang masuk ke dalam tubuh, kemudian masuk ke apendik dan membusuk di sana. Gejalanya adalah sakit perut di bagian bawah kanan. Yang selanjutnya adalah sembelit. Sembelit merupakan penyakit susah buang air besar. Penyebabnya adalah makan makanan yang kurang berserat. Contohnya kurang makan sayur, kurang makan buah. Kemudian gejalanya adalah sulit BAB, sering buang gas, kehilangan nafsu makan, perut terasa mual dan juga perut terasa berat. Yang selanjutnya adalah gastritis. Gastritis adalah penyakit di mana dinding lambung mengalami peradangan. Penyebabnya adalah kadar HCl di dalam lambung tinggi. Gejalanya nyeri pada lambung, perut kembung, mual, dan muntah. Selanjutnya adalah sariawan. Sariawan merupakan gangguan pencernaan yang ada di sekitar mulut. Penyebabnya bisa karena kekurangan vitamin C, itu kekurangan buah. Kemudian gejalanya rasa sakit, perih di sekitar mulut. Ambeien atau sering disebut wasir adalah pembegakan pembuluh darah di dalam lubang anus.
Penyebabnya karena mengejan terlalu keras saat BAB dan jarang makan makanan yang berserat. Gejalanya adalah sulit mengeluarkan BAB dan yang paling parah adalah darah keluar saat BAB. Terakhir adalah batu empedu. Batu empedu ditandai dengan pembentukan endapan seperti batu di kantung empedu. Penyebabnya karena kelebihan kadar kolesterol sehingga mengedap di kantung empedu. Gejalanya yaitu nyeri di perut bagian kanan atas. Baik anak-anak, itu tadi adalah beberapa macam contoh gangguan pencernaan pada manusia. Masih banyak lagi contoh yang lainnya yang belum Bu Ani sebutkan. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat belajar. Itu tadi adalah contoh-contoh macam gangguan pencernaan pada manusia. Nah, kalian sekarang sudah tahu kan apa macam-macam contoh gangguan pencernaan pada manusia. Ada diare, ada gastritis, ada penyakit MAH, dan masih banyak lagi. Nah, apa yang harus kalian lakukan agar pencernaan kalian senantiasa dapat terjaga? Ada yang tahu? Nah, coba sebutkan. Ya, kalian harus banyak makan makanan yang mengandung serat. Contohnya seperti sayur, seperti buah, dan juga harus rajin berolahraga. Ngomong-ngomong soal buah, tahu tidak kalian bahwa terdapat buah lokal? Buah lokal itu ada yang tahu? Apa? Ada yang pernah dengar? Nah, buah lokal itu adalah buah-buahan yang berada di sekitar tempat tinggalmu. Contohnya mudah seperti pisang, apalagi salak, durian, dan masih banyak lagi buah-buah lokal di sekitar tempat tinggalmu. Kemarin kita sudah belajar tentang iklan. Di dalam iklan itu ada yang disebut dengan kata kunci. Baik, ada yang ingat kata kunci itu apa? Ya, baik. Kata kunci adalah kata yang mewakili suatu informasi di dalam iklan tersebut yang dapat menghubungkan informasi yang satu dengan informasi yang lain. Kata kunci itu tidak harus di dalam satu iklan itu tidak harus hanya satu kata, tapi bisa lebih dari satu kata. Baik, Bu Ani minta kalian untuk membuat iklan, yaitu iklan apa? Iklan tentang buah lokal tadi. Bisa pisang, pepaya, salak, dan masih banyak lagi buah-buah lokal yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Buatlah semenarik mungkin. Kemudian jangan lupa tuliskan kata atau kalimat yang menarik supaya orang mau membeli buah lokal tersebut. Buatlah semenarik mungkin, boleh kalian warnai, kemudian kalian tebali pakai spidol, boleh. Oke? Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Kalian hebat hari ini, sudah mau belajar bersama Bu Ani. Nah, apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Kita belajar tentang apa saja? Kita belajar tentang gangguan pencernaan pada manusia. Itu ada macam-macam. Ada apa saja? Ada diare, kemudian ada wasir, ada sariawan, ada apendistis atau radang umbai cacing, ada sakit MAH pada lambung. Kemudian ada apa lagi? Nah, masih ada ya tadi ya beberapa ya. Kalian pasti sudah mencatatnya di buku. Kemudian apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga organ-organ pencernaan kalian? Kalian harus makan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung vitamin, mineral, dan lain-lainnya. Kemudian
Kemudian banyak minum air putih, menjaga kebersihan makan kalian, menjaga kebersihan alat makan juga. Itu tadi ya. Oh iya, juga harus rajin berolahraga agar tubuh selalu sehat. Kemudian kita belajar apa lagi? Kita belajar membuat sebuah iklan, yaitu iklan buah lokal. Sekarang kalian sudah bisa membuat iklan dengan menggunakan kalimat yang menarik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bu Anin hanya mengingatkan pada kalian. Kalian harus selalu menjaga kebersihan kalian. Jangan lupa memakai masker bila keluar rumah, cuci tangan memakai sabun, dan selalu makan makanan bergizi, kemudian olahraga. Oke. Kalian juga di rumah harus rajin membantu orang tua. Ya. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa supaya apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat berguna untuk kita, untuk semuanya. Yuk berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih anak-anak karena sudah mau belajar bersama Bu Anin pada hari ini. Jangan lupa kalian harus semangat dalam belajar. Jangan malas-malasan ya. Kalian bisa membuka pelajaran kita yang selanjutnya di buku paket. Baik. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran kita selanjutnya. Semangat ya.